Selamat pagi anak-anak MEM semua dan selamat berjumpa kembali di pembelajaran jarak jauh. Hari ini pertemuan kita yang ke-19, pelajaran PKN kelas 7, Senin 16 November 2020. Nah, mengingatkan kembali sebelum kita memulai pembelajaran ini, maka berdoa terlebih dahulu, lalu isi absen mata pelajaran PKN lewat WA, dan siapkan buku latihan serta catatan. Nah, kita masih melanjutkan bab ketiga tentang perumusan dan pengesahan UUD 1945. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari bab ketiga ini, diharapkan anak-anak mampu yang pertama, bersyukur atas anugerah Tuhan bangsa Indonesia memiliki Undang-Undang Dasar 1945. 2. Bangga memiliki nilai luhur Undang-Undang Dasar 1945. 3. Menghargai peran pendiri negara dalam perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. 4. Mendeskripsikan perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam sidang kedua BPU PKI. 5. Mendeskripsikan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. 6. Mendeskripsikan arti penting Undang-Undang Dasar 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia. 7. Mengidentifikasi nilai kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. 8. Memiliki tanggung jawab untuk memahami Undang-Undang Dasar 1945 secara utuh. 9. Menyajikan laporan hasil telaah arti penting Undang-Undang Dasar 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia. 10. Mencoba praktik kewarganegaraan sebagai perwujudan semangat para pendiri negara dalam merumuskan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, anak-anak, tugas sebelumnya pada tanggal 2 November 2020 yaitu apa manfaat Undang-Undang Dasar 1945 bagi warga negara serta bangsa dan negara. Yang kedua, apa akibat bagi warga negara dan bangsa negara apabila tidak memiliki Undang-Undang Dasar. Nah, hari ini kita bahas yang pertama, manfaat Undang-Undang Dasar 1945 bagi warga negara, yaitu sebagai pedoman pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat berjalan serasi, harmonis, tanpa ada perselisihan dan kesalahpahaman, serta saling menghargai. Nah, akibat bagi warga negara jika tidak memiliki Undang-Undang Dasar, maka kehidupan masyarakat akan kacau dan tidak ada keharmonisan. Yang kedua,
Akibat bagi warga negara. Manfaat Undang-Undang Dasar 1945 bagi bangsa dan negara, yaitu yang pertama, sebagai hukum dasar yang sah dan berlaku. Jadi, Undang-Undang Dasar 1945 menjadi acuan dalam pembuatan peraturan-peraturan yang ada di bawahnya. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar tertulis dan sumber tertib hukum yang tertinggi dalam negara Indonesia yang memuat tentang hak asasi manusia, hak dan kewajiban warga negara, pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara, serta pembagian kekuasaan negara, wilayah negara dan pembagian daerah, kewarganegaraan dan kependudukan, keuangan negara. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pernyataan kemerdekaan yang terperinci. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 merupakan sendi-sendi mutlak kehidupan negara seperti hakikat dan sifat negara, tujuan negara, kerakyatan, dan bentuk susunan persatuan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 memuat aturan-aturan dasar berbangsa dan bernegara. Dengan adanya UUD 1945, maka kehidupan berbangsa dan bernegara dapat berjalan dengan harmonis menuju cita-cita bangsa Indonesia. Sebagai landasan struktural penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 mengatur penyelenggaraan negara dan tugas serta wewenang badan-badan yang ada dalam penyelenggaraan negara Republik Indonesia. Para pendiri negara RI telah sepakat bahwa untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan harus diadakan Undang-Undang Dasar atau konstitusi sebagai bagian dari hukum dasar untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Nah, akibat jika tidak memiliki undang-undang dasar bagi bangsa dan negara, maka akan terjadi perang saudara. Bahkan mungkin bubar negara RI karena Undang-Undang Dasar 1945 memuat sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, tujuan negara, serta hak dan kewajiban warga negara. Nah, sikap positif terhadap pelaksanaan Undang-Undang Dasar 45 adalah menghormati dan melaksanakan aturan-aturan lain di bawah UUD 1945, termasuk tata tertib sekolah. Menyadari manfaat Undang-Undang Dasar 1945. Mengkritisi penyelenggaraan negara yang tidak sesuai dengan UUD 1945. Mematuhi aturan dasar hasil perubahan UUD 1945. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dalam melaksanakan UUD 1945. Nilai yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 adalah nilai universal dan lestari. Universal berarti bahwa pembukaan UUD 1945 diterima oleh bangsa-bangsa
beradab di dunia. Lestari berarti mampu menampung dinamika masyarakat dan akan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa. Hubungan pembukaan UUD 1945 dengan proklamasi kemerdekaan RI adalah bahwa pembukaan UUD 1945 merupakan penjelasan terperinci dari proklamasi kemerdekaan RI. Tekad bulat bangsa Indonesia untuk tidak merubah pembukaan UUD 1945 karena merubah pembukaan UUD sama dengan membubarkan NKRI. Nah, anak-anak, pembelajaran kita hari ini cukup di sini. Maka kalian cocokkan jawabanmu yang minggu sebelumnya dengan jawaban yang baru memberikan dan tambah catatan sedikit. Nah, tugas ini kalian kirimkan lewat WA Mem. Sebelum dikirimkan, pastikan tulis nama, kelas dengan jelas dan foto secara berurutan. Nah, anak-anak mengingatkan kembali, kira-kira 2 minggu lagi, maka kita ujian akhir semester. Maka tolong bereskan tugas-tugas PKN dan prakarya yang belum selesai. Terima kasih. Selamat pagi dan selamat belajar.